Oke, Budina. Oke, mungkin aku mau tanya lebih ke Indonesianya kali ya, Bu ya. Mumpung kita sekarang udah masuk ke Indonesianya nih, ke konteks Indonesianya. Sepengetahuanku juga Indonesia juga termasuk jadi negara yang banyak nerima vaksin dari Amerika Serikat ya, Ibu Dina ya. Kalau aku lihat catatanku lagi biar aku nggak salah, itu Indonesia menerima bantuan 3,5 juta dosis vaksin Moderna dari AS itu. Jadi terus AS juga membantu investasi 40 juta US dollar untuk meningkatkan jasa vaksin, meningkatkan testing and tracing, terus improve health facilities, terus share information, dan bahkan mendonasikan 1.000 ventilators untuk 600 rumah sakit di Indonesia nih. Berarti dan kita tuh sebenarnya didatengin juga Ibu Dina sama Amerika Serikat, meskipun bukan salah Vice President kan, kayak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu bahkan sudah bertemu sama Menteri Luar Negeri kita, sama Bu Retno, terus Deputi Menteri Luar Negeri Amerika juga sudah datang berkunjung beberapa bulan lalu. Terus Indonesia dan Amerika Serikat bahkan telah membangun pusat pelatihan maritim di wilayah Batam, Kepulauan Riau pada bulan Juni lalu. Hal ini untuk membantu mengamankan situasi di Laut Cina Selatan. Itu balik lagi kalau kita ngomongin Laut Cina Selatan. Jadi tuh sebenarnya hubungan kita sama Amerika Serikat tuh bagaimana sih, Bu Dina? Ya, baik-baik aja. Baik-baik aja tuh satu sisi. Tapi kalau kita mau lebih kritis lah ya, namanya kita bicara soal kebijakan, kita harus antisipatif. Jadi kita nggak boleh menepok-nepok punggung sendiri, bilang baik-baik aja, it's fine, just do what we used to do and it will be fine gitu kan. Kita harus selalu alert ya, siaga gitu. Itu sebabnya saya juga mengingatkan bahwa kalau kita bicara soal Amerika Serikat dengan Indonesia ini sampai saat ini belum resmi punya dubes, belum resmi punya duta besar di sana di Washington DC. Nah, fungsi dari duta besar itu sebenarnya dia selain menjadi telinga, karena dia harus aktif nih kemana-mana, dia belusukan gitu ya di dalam mekanismenya Amerika Serikat, sistemnya, orang-orangnya di sana, untuk mendengar apa sih yang ada di pikiran Amerika Serikat tentang kawasan, tentang global, tentang Indonesia gitu, implikasinya apa. Jadi nggak melulu bilateral sebenarnya, dan nggak melulu soal ekonomi atau penerapan dari strategic partnership kita. Things can go way beyond our strategic partnership framework gitu, bisa keluar dari itu sama sekali, ya tergantung situasi, karena Amerika Serikat ini kan interaksinya dengan banyak negara gitu, dan itu hanya bisa dilakukan, menjadi telinga itu hanya bisa dilakukan di level dubes, karena semakin negaranya itu major powers ya, maka mereka tertib betul itu soal siapa yang boleh masuk ke lingkar pergaulan mereka. Kalau level-level wakil dubes saja itu belum tentulah bisa menembus sampai ke sana, dan setahu saya juga nggak ada di sana level wakil dubes. Jadi di level yang di bawahnya lagi, counselor, minister counselor ya nggak setara gitu ya. Jadi artinya ada kekosongan di sana lah ya untuk menjadi telinga. Yang kedua, fungsi dubes itu juga menjadi lobbying, harus membantu lobby ya ke pemerintah Amerika Serikat, memastikan ada desakan-desakan. Jadi kalau kelihatan trennya nih, nih salah nih dia visit satu negara di Asia Tenggara itu gitu kan, karena negara ini sebenarnya posisinya begini-begini gitu. Nah, itu tugasnya dia untuk mengingatkan dan kemudian menawarkan alternatif. Jadi seperti saya katakan tadi di awal, kunjungan dari seorang petinggi, apalagi kepala negara, itu butuh perencanaan yang sangat detail. Harus dibuatkan kayak itinerary gitu loh, jadwal perjalanannya tuh ngapain aja, melakukan apa aja, dari ini hasilnya apa gitu. Dari setiap dia melakukan kunjungan itu hasilnya apa. Itu betul-betul nggak mungkin cuma disiapkan di atas kertas ya, tapi untuk semakin besar negara itu, karena tadi simbolisnya dia datang, dia tanda tangan, dia makan malam, itu kan menunjukkan bahwa
yang jadi taruhannya muka gitu ya, mukanya negara itu gitu, bukan cuma si presiden yang akan mengunjungi atau wakil presiden mengunjungi, tapi negara tersebut. Makanya harus direncanakan dengan sangat baik. Lagi-lagi yang bisa melakukan itu di day-to-day activities di level harian yang memang dubes. Jadi kalau dubes kosong berarti memang yang harus kerja keras Menlu. Mau nggak mau Menlu atau menteri yang terkait, kalau urusannya tadi Laut Cina Selatan ya mau nggak mau ada menteri pertahanan di situ. Nah sekarang apakah sanggup gitu ya dari jarak yang begitu jauh kita intensif melobi ke sana sini. Jadi kita tahulah keterbatasan Indonesia berarti di situ apa. Nah di sisi lain ini agendanya Biden. Nadila kan sempat kita ngobrol juga ya, Biden kok beberapa hari lalu bilang Indonesia ibu kotanya akan tenggelam. Iya. Tiba-tiba out of nowhere ya Bu Dina, ngomong Jakarta, Indonesia tuh ibu kotanya akan tenggelam 10 tahun lagi. Jadi ya ginilah, saya juga membaca ini sebagai satu kemungkinan bahwa Amerika Serikat juga sedang berusaha menekan Indonesia atau melakukan shock terapi lah buat kita. Jadi mungkin dia ingin sesuatu dari Indonesia, tapi karena Indonesia itu belum punya saluran untuk disampaikan tadi, biasanya kalau mereka punya keinginan itu disampaikannya lewat dubes. Nggak mungkin dia telepon langsung, apalagi presiden ya, level langsung ke Menlu tuh jarang-jarang lah kejadian itu. Jadi dan ada simbolisnya juga memang kalau negara itu sampai kosong lama duta besarnya, itu artinya negara itu nggak dianggap penting. Jadi bisa jadi Amerika Serikat juga bertanda tanya gitu, loh kok saya nggak dikasih dubes gitu kan. Jadi kalau kita bicara soal aspek yang lain bisa juga shock terapi. Jadi supaya Amerika Serikat cari perhatian gitu ya, supaya Indonesia nengoklah ke sana, think about American interest gitu kan. Kita ubah sedikit lah pendekatan kita atau apalah entah yang ingin dia bicarakan ya seandainya komunikasi itu terbuka ya. Tapi beyond yang business as usual lah. Saya tuh merasakan kayaknya Amerika Serikat ingin menyampaikan, yuk kita talk about beyond gitu loh, keluar dari skema-skema biasa lah, karena situasinya luar biasa gitu kan menurut Amerika Serikat. Itu sih kesan saya. Mau ngomongin yang climate change nggak sedikit? Aku sih agak ngomongin deh Ibu, ngomongin. Karena menarik juga itu Bu, rame juga itu. Padahal Biden cuma ngomongin 1-2 kalimat, tapi Indonesia geger gitu ya kayak. Nah itu kan, di situ saya ingat nggak waktu teman-teman yang belum pernah dengar soal climate change, bisa dengar podcast kita yang sebelumnya ya, episode ke berapa itu? Yang pertama ya? Awal-awal Ibu. Waktu awal-awal kita bicara di situ tentang agenda perlindungan terhadap hutan sebagai agenda penting dari COP 26 kali ini. Dan saya udah bilang waktu itu, kayaknya kita harus hati-hati deh ketika agendanya itu soal hutan, ujung-ujungnya negara yang punya hutan-hutan besar di dunia termasuk Indonesia itu bisa jadi spotlight gitu loh, kena perhatian besar. Apa yang nggak kita lakukan di situ jadi masalah gitu. jadi masalah serius gitu. Dan benar kan si Biden itu kan mengatakan Indonesia tuh hutannya paling besar, not done enough. Dan secara kenyataan udah pastilah itu terjadi penurunan level tanah gitu kan di Jakarta setiap waktu. Jadi lagi-lagi kalau dia mau cari perhatian, dia dapat perhatian itulah dengan mengatakan itu, mau nggak mau Indonesia sebagai negara dengan hutan terbesar harus ini ya bikin pendekatan atau statement balasan akhirnya nanti pada saat COP gitu loh. Jadi ini udah terpenuhi nih ya apa yang saya sampaikan beberapa bulan lalu jauh sebelum Biden ngomong ini. Ibu sudah meramalkan ya. Oke, Ibu Dina. Sebenarnya itu menarik juga ya Bu Dina. Ternyata tuh posisi dubes tuh sebesar itu ya Bu Dina ya. Apalagi untuk negara sebesar Amerika Serikat gitu. Iya, makanya urusan harian, misalnya soal kewarganegaraan atau warga negara lah ya, soal warga negara, soal bisnis di Amerika Serikat tuh paling banyak
konsul jenderal ya, kantor-kantor konsuler tuh banyak di Amerika Serikat. Jadi ibaratnya udah di channel nih sedemikian rupa urusan yang harian tuh biar diambil sama yang di kota-kota lain. Sementara yang di Washington DC itu memang fokusnya lobby ke Washington. Lalu ada kantor perwakilan tetap Indonesia di PBB. Itu untuk urusan yang PBB dan lingkar-lingkar PBB lah, Amerika yang nyinggung-nyinggung PBB juga urusannya sana gitu, bukan urusannya Washington. Jadi sebenarnya pembagian tugasnya clear. Jadi kalau itu dikosongin, posisi itu kosong, ya ada konsekuensinya lah gitu kira-kira. Terakhir kita ngomongin ini deh, saya sih tetap optimis ya, bahwa Amerika Serikat bisa jadi baru kali ini aja lah, dalam kali ini belum mampir ke Indonesia, tapi kedepannya bisa jadi datanglah ke Indonesia gitu. Ini kepercayaan saya ya, nanti kita lihat betul atau tidak. Kenapa? Karena kalau saya lihat dari agenda Biden ketika dia berbicara berkali-kali soal kebijakan luar negerinya dia, orientasi dia kan demokrasi. Dan dia bangga sekali lah dengan Amerika Serikat berhasil melalui masa-masa sulit demokrasinya. Sebelum pelantikannya dia kan sempat ada violence ya, kekerasan di Capitol Hill yang mendesak agar keputusan pemilu itu dibatalkan kan. Tapi itu semua bisa dilalui. Amerika Serikat berhasil melantik orang yang memang menang pemilu. Itu satu capaian besar dan dia bangga soal itu. Jadi dari situ sebenarnya saya bisa melihat bahwa urusan Amerika Serikat ini harusnya disadari betul nggak bisa selesai dengan pakai pendekatan yang serba maunya sendiri gitu. Dia mau nggak mau harus kerjasama dengan negara yang logikanya juga demokrasi. Nah di Asia Tenggara demokrasi terbesar itu ya Indonesia. Bahkan India, sorry itu saya kita bilang ya, itu udah boleh dikatakan bukan lagi negara demokrasi terbesar nomor 2 ya, karena pendekatannya udah cenderung sangat berbasis populisme yang garis keras ya terhadap kelompok-kelompok lain tuh membungkam sekali gitu. Jadi keberagaman pola pikir segala macam itu lebih di level lokal, tapi di nasional ini ada challenge. Nah di Indonesia kan nggak ada tuh, di nasional masih jalan, di lokal juga masih jalan. Jadi kita mitra yang baik sebenarnya buat Amerika Serikat. Dan nanti kita bisa lihat lah, apalagi kalau Partai Demokrat ya, dugaan saya sih Partai Demokrat itu pasti akan menyempatkan mampir ke Indonesia. Tradisinya gitu loh. Trump aja, kalau Trump nih Republikan itu kemarin memang nggak mampir ke Jakarta kan akhirnya, yang dia kirim malah wakil presiden. Jadi saya sih berpikir positif bahwa kali ini Kamala Harris nggak dikirim supaya nanti Biden yang datang daripada kayak jam disimpan ya Bu ya, disimpan belum saatnya gitu ya. Karena kalau zamannya Trump justru wakil presiden yang dikirim. Dan Trump akhirnya nggak pernah datang ke Indonesia. Walaupun Jokowi sudah menemui Trump di Hamburg dalam pertemuan G20 waktu itu. Dibuatkan satu meeting dengan Trump dan Jokowi sampai bilang waktu itu kan, tolong datang ke Indonesia menemui fans-fans Anda. Jadi, dan ternyata tetap nggak datang gitu kan si Donald Trump. Jadi ya pokoknya butuh personal touch, personal reason lah ya untuk seseorang itu datang. Tapi saya tegaskan nggak usah kecil hati. Indonesia itu memang kalau kita mau punya peranan penting di tingkat global ya harus siap lah. Kadang-kadang dicari-cari isunya supaya kita punya perhatian ya. Ya mudah-mudahan kita respon dengan sangat baik sehingga terwujudlah kita menjadi pemain penting di kawasan. Amin. Oke, berarti kita karena ini masih ongoing ya Bu Dina, bahkan Kamala Harrisnya pun belum berkunjung nih ke, karena kan kita ngerekam ini pada tanggal 7 ya sekarang. Jadi kita lihat beberapa minggu lagi si Kamala Harris. Akhir bulan kan? Makanya mungkin perkataan Bu Dina akan kesampaian lagi seperti perkataan Bu Dina di COP26.
Kalau kejadian lagi berarti Ibu Dina top chair banget nih ramalannya nih. Saya excited ya kalau Kamala Harris datang sebenarnya. Saya juga punya harapan bahwa mungkin lebih exciting juga Kamala Harris datang gitu. Karena perempuan pertama Amerika Serikat, di Indonesia juga banyak pegiat perempuan gitu. Cuman ya dalam situasi COVID ini mungkin belum saatnya memang ya, kurang bisa lah kita kumpul semua terus menunjukkan betapa aktifnya perempuan-perempuan Indonesia. Jadi nggak usah patah hati, menurut saya sih akan ada kesempatan yang lain. Amin, amin. Oke deh Bu Dina, aku ngomongin Bu Dina nih, mau sepanjang malam minggu Bu Dina. Tapi cukup lah, nanti kamu ada yang nelpon. Ayo Bu Dina. Ya sudah kalau gitu, sangat lagi setiap minggu pasti diskusi sama Bu Dina itu enlightening, pasti sangat menginspirasi dan pasti sangat menambah ilmu Bu Dina. Jadi aku terima kasih banyak ya Bu Dina sudah dikabari soal ini. Ya, terima kasih pada pendengar Nyambung yang sudah subscribe, bikin saya semangat ya kalau malam minggu tidak bersama pacar tapi malah bersama Nadila bersama mantan pacar. Oke, sampai ketemu lagi dalam Nyambung berikutnya. Sampai ketemu lagi Bu Dina, terima kasih Bu. Terima kasih, take care, bye-bye. Bye-bye Ibu. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode Nyambung setiap minggunya.